warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Tungke, mahasiswa Profesi Apoteker Universitas Hasanuddin tahun ajaran 2020-2021 dengan nomor induk mahasiswa N 014 20 20 92. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan simulasi konseling tentang penyakit osteoporosis, di mana konseling ini merupakan salah satu syarat nilai mata kuliah pelayanan kefarmasian kelas A. Baik, sebelum masuk kepada video simulasi konselingnya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu osteoporosis. Jadi osteoporosis merupakan peristiwa perombakan atau pelemahan komponen tulang yang terjadi pada manusia. Peristiwa tersebut dapat terjadi akibat kurangnya asupan kalsium dan zat besi pada saat mengkonsumsi makanan. Peristiwa tersebut juga terjadi akibat ketidakseimbangan antara enzim-enzim pembentukan tulang dan perombakan tulang, terutama yaitu pada enzim osteoblast dan osteoklas, di mana osteoblast berfungsi sebagai pembentukan tulang dan osteoklas sebagai perombakan pada tulang. Ketika osteoklas lebih banyak daripada osteoblast, maka proses perombakan tulang akan lebih besar daripada pembentukannya. Penyakit osteoporosis dapat disebabkan karena usia yang sudah lanjut, kemudian aktivitas yang terlalu berlebihan, dan asupan makanan yang mengandung zat besi maupun kalsium yang sangat kurang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang osteoporosis. Untuk mengenai konseling dan bagaimana cara penyampaian informasi obat-obat yang digunakan dalam penyakit osteoporosis akan saya lakukan di simulasi berikut. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, untuk memastikan kesesuaian data, sebelumnya saya ingin bertanya, nama Bapak siapa? Abdullah, Pak. Umur Bapak berapa sekarang? 66 tahun, Pak. Alamat Bapak di mana? Jalan Reformasi, Blok B. Perkenalkan, Pak, nama saya Apoteker Ambo Tungke. Jadi saya apoteker di apotek ini. Nah, saya ingin meminta waktu Bapak sekitar 10-15 menit ke depan untuk menyampaikan informasi tentang obat yang akan Bapak dapatkan hari ini. Iya, Pak, silahkan. Oh iya, Pak, apa yang dikatakan dokter tentang obat ini? Dokter bilang ibuprofen untuk mengatasi nyeri panggul yang saya alami, dan risedronatnya untuk memperbaiki tulang saya, Pak. Apa yang dikatakan dokter tentang cara pemakaian obat ini? Ibuprofennya 3x1, risedronatnya 1x1. Apa yang dikatakan dokter tentang harapan setelah Bapak mengkonsumsi obat ini? Dokter bilang setelah saya mengkonsumsi obat yang diresepkan, saya akan sembuh. Baik, Pak, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan tambahan sebagai informasi tambahan untuk saya. Apakah sebelumnya Bapak pernah mengkonsumsi obat lain? Tidak ada, Pak. Apa riwayat penyakit sebelumnya yang Bapak pernah alami? Tidak pernah, saya sebelumnya sehat-sehat aja. Apakah Bapak mengkonsumsi alkohol atau merokok sekarang? Saya dulu pernah merokok, Pak, tapi sekarang sudah berhenti. Dan saya juga tidak pernah minum alkohol. Bagaimana dengan pola makan Bapak? Apakah Bapak tidak sering lupa makan? Ya, terkadang saya sering lupa makan, tapi nggak terlalu sering. Pola makan saya lancar. Baik, Pak. Nah, sekarang saya akan menyampaikan obat-obat yang Bapak terima hari ini. Yang pertama ada Risedronat 5 mg. Nah, obat ini digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur tulang Bapak yang sekarang sedang mengalami pengeroposan karena usia. Nah, jadi obat ini dikonsumsi 1 kali sehari, 1 tablet sebelum makan, minimal 15-30 menit sebelum makan ya, Pak. Sebaiknya obat ini dikonsumsi pada pagi hari sebelum sarapan, Pak. Nah, obat ini memiliki efek samping mual dan diare. Tapi tenang, Pak, karena obat
efek samping tersebut tidak semua individu mengalaminya. Kemudian obat kedua ada ibuprofen. Nah, obat ini digunakan untuk mengatasi nyeri panggul yang Bapak alami. Nah, obat ini dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan ya Pak. Nah, saran saya sebaiknya Bapak memperbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak kalsium seperti daging dan susu, telur, dan sayur-sayur hijau ya Pak. Baik Pak, apa ada yang ingin Bapak tanyakan mengenai obat Bapak ini? Tidak ada Pak, saya sudah paham. Baik Pak, sebagai pemastian bahwa Bapak sudah mengerti dan paham tentang cara pemakaian obat ini, apakah Bapak bisa menerangkan kepada saya bagaimana cara mengkonsumsi obat ini? Bisa. Tadi Bapak menjelaskan tentang obat risedronat diminum 1 kali 1 tablet per hari, diminum setelah sarapan pada pagi hari. Kemudian ibuprofen diminum 3 kali sehari 1 tablet. Nah, saya juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung kalsium seperti susu dan sayuran-sayuran hijau. Ya, saya rasa Bapak sudah mengerti dan paham mengenai cara mengkonsumsi obat ini. Nah, sebelumnya saya ingin meminta tanda tangan Bapak sebagai tanda bahwa saya telah melakukan konseling obat ini dan Bapak sudah mengerti tentang informasi yang saya sampaikan. Silahkan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Semoga lekas sembuh Pak. Terima kasih telah menyaksikan video simulasi penyakit osteoporosis dari saya. Tentu saja video tersebut banyak mengandung kekurangan, maka dari itu saya Ambo Tungke meminta maaf atas kekurangan tersebut. Selamat dan semangat menjalankan aktivitas.